Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kembali kami podcast Cerita RN mengudara ini. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Apa cerita, Bang? Ya, Sehat ya? Puji Tuhan. Terima kasih, Bang, sudah datang ke tempat kami nih di kantor podcast ini. Apa cerita, Amin. Pak Ketua, Pak Romain? Sukses selalu. Sukses ya, lancar kerjaan-kerjaan tahun transformasi. Mudah-mudahan. Baik, saudara-saudara, Bapak Ibu. Nah, dalam diskusi kesempatan ini kami sengaja ini memilih temanya yakni transformasi HKBP, peran pendeta dan akselerasi transformatif. Jadi emang kalau dalam top mind publik, kalau dibilang HKBP, ini gereja besar, terbesar di Asia. Kalau bisa juga dibilang jemaatnya ini di pemerintahan hebat-hebat. Di swasta banyak ini para pemodal-pemodal. Ya. Di TNI Polri banyak ini jenderal-jenderal. Tapi gitu pun kalau kita lihat juga ke kampung-kampung masih banyak yang susah. Nah, tema ini emang saya ke Amang Pendeta Banner dulu supaya memang Pak Romain bisa lebih hidup ini secara teologis. Seperti apa sebenarnya HKBP menjalani tema. Kan sudah 9 bulan ini Amang. Ya. Nah, saya juga warga HKBP, tapi perspektif saya dulu saya kemukakan. Kalau bisa kita lihat dari Januari di launching sampai ke hari ini hampir mau 10 bulan. Dalam 10 bulan ya. Tidak seperti namanya bertransformasi. Kalau Opuye Porus menerangkan itu dulu luar biasa, Mang. Seperti kupu-kupu bermetamorfosa, dan temanya secara teologis juga Roma 12 supaya berubahlah oleh pembaruan budimu. Sebagai pendeta Resota Mang ini, dan saya dengar juga nanti akan jadi calon ketua rapat pendeta ini, sudah seperti apa kita ini bertransformasi di distrik ini, Mang? Silakan, Mang. Ya, baik. Terima kasih Bung Ronald Daibaho atas diskusi Cerita RN yang menurut hemat saya sangat tepat dalam rangka mensyukuri HKBP yang ke-164. Ya, bicara soal transformasi ini, pertama-tama secara teologis, ya tentu ada perubahan yang sangat mendasar. Perubahan yang sangat mendasar ini bagi kami para pendeta, memang itu terutama menyangkut perubahan dalam pelayanan, dalam kultur pelayanan, membaharui janji para pelayan, agar segenap pelayanan itu tetap terus dibaharui, terus dibaharui, sehingga outputnya juga memang diharapkan jauh lebih meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, bagaimana di tingkat distrik? Ya, saya melihat pada dasarnya nampaknya ini harus kembali kepada para pendeta yang bersangkutan. Jadi ada prakarsa, ada inisiatif yang lebih spontan daripada setiap pelayan itu untuk bertransformasi sendiri. Karena pada dasarnya transformasi ini harus berangkat dari sebuah kesadaran untuk mengubah apa yang patut dia ubah. Kira-kira seperti itu. Nah, maka kalau ditanya transformasi dalam pelayanan pendeta itu, dalam kulturnya, dalam budayanya, dalam janjinya, ya ini memang perlu alat ukur untuk mengkaji sejauh mana, dan menurut hemat saya itu lebih tepat kalau dinilai oleh jemaat setempat masing-masing, sehingga mereka melihat perubahan itu nyata dalam kehidupan berjemaat itu sendiri. Maka menurut hemat saya yang lebih tepat menjawab ini sebetulnya warga jemaat kita itu, Mang. Dari
perspektif organisasi mestinya adalah orang atasan dengan bawahan Amang. Amang kan pendeta resort. Iya. Berarti secara organisatoris Iya. dinilai oleh distrik lah orang Amang. Atau kalau saya tanya, siapa ini yang mengawal supaya on the track ini tema ini Amang? Ya sudah pasti sebetulnya ya pimpinan HKBP sebagai pengambil keputusan tertinggi dan penilai ya Ifurus, Sekjen, kader kita. Lalu di tingkat distrik ya memang ini dinilai oleh preses masing-masing, termasuk para pendeta di lingkungan distrik di mana dia melayani. Tapi di sisi lain, warga jemaat sekarang saya kira sudah pada waktunya untuk mengecek itu kembali. Apakah memang mereka merasakan ada transformasi dalam pelayanan pendeta itu, misalnya dalam kunjungannya, dalam memaknai kehidupan bergereja, dalam kehidupan berkoinonia semakin nyamankah, semakin berbahagiakah, semakin bersukacitakah keluarga jemaat, dalam kehidupan bermerturia, adakah elemen-elemen yang dilayani itu terasa disentuh oleh pelayanan gereja, dan dalam pelayanan diakonia misalnya, apakah warga jemaat yang mungkin butuh sentuhan sosial, topangan dan dukungan betul-betul dijangkau oleh pelayanan program dari gereja yang bersangkutan seperti itu. Oke Bang, ini agak lebih seru ini karena tema kita ini transformatif. Yang Amang sampaikan tadi supaya ada perbaikan karakter, semangat, cara kerja dan seterusnya itu. Tapi kalau kita lihat ini secara organisasi, sentralisasi keuangan kita ini nampaknya kontraproduktif ini Bang. Gimana Bang lihat ini? Makin menurun kalau saya kalau saya salah dikoreksi Bang. Gimana nih sentralisasi keuangan kita? Baik. Kalau mau jujur dari kacamata pendeta di lapangan, saya juga sebetulnya bagian dari yang melihat semangat sentralisasi kita ini sedikit menurun. Iya, iya. Paling sedikit kalau dari kacamata pendeta, bantuan program untuk sentralisasi keuangan kan tidak lagi sepenuhnya bisa ditanggung di tingkat distrik, di tingkat resort, apalagi kuliah. Jadi tidak lagi sepenuhnya. Maka sebetulnya setiap pelayan sebetulnya harus lebih sungguh-sungguh lagi untuk melayani. Karena di beberapa jemaat kita mendengar contoh ada pertanian yang sebelumnya sekali 2 minggu sekarang menjadi 1 kali 1 bulan. Oh, yang sebelumnya sekali 2 minggu kategori misalnya menjadi 1 kali 1 bulan. Nah, itu otomatis sentralisasi keuangan menjadi menurun. Maka sentralisasi keuangan ini harus kita kawal dengan kesungguhan untuk melayani. Nah, di sini tadi letaknya pembaharuan janji pelayan, pembaharuan kulturnya dan semangatnya harus ditingkatkan. Jadi jangan dikira karena sentralisasi keuangan sudah ada, seolah-olah uang itu sudah ada di bank, automatically. Padahal sebetulnya uang itu ada adalah berkat kesungguhan untuk melayani, mengintensifkan kegiatan, mengintensifkan pelayanan, sehingga warga jemaat turut juga menopang lewat persembahannya seperti itu. Ya, saya ke Ketua Panitia Transformasi Distrik dulu, Pak Romain. Ada nggak akselerasi nih, Amang, yang Amang lihat ini, atau bagaimana pembicaraan dengan pimpinan kita dengan distrik di tingkat distrik sehingga resort kita, huria kita ini bisa senapas dengan apa yang menjadi visi tahun transformasi ini? Kalau panitia kan pasti sudah memiliki akselerasi yang ditetapkan oleh Amang ya? Ya, kami panitia yang dipilih oleh Preses untuk mengerjakan misi transformasi, karena yang dibebankan ke kita atau yang diserahkan ke kita itu adalah bagaimana mencapai target bertambahnya jumlah orang yang beribadah, bertambahnya
akibat beribadah bertambah, pendapatan atau kolektif bertambah. Secara teori itu menyambung, artinya Iya, iya. konsep itu selaras. Tapi ketika kita melaksanakan tugas ini di lapangan dengan mencoba melakukan beberapa kegiatan pembinaan dan pelatihan, ini yang kita lihat ada hal yang berbeda. Artinya semangat dari panitia, semangat dari pimpinan ini sepertinya ada yang kurang nyambung. Kemungkinan yang saya lihat bahwa ketika pun tidak dilaksanakan sungguh-sungguh, para tanda kutip para pelayan, mereka seperti tidak punya beban atau tanggung jawab karena dia sudah memperoleh hasil atau gaji yang bukan berdasarkan kinerja. Nah, makanya ini ketika transformasi tidak diukur oleh atau tidak ada indikator yang dibuat untuk menjadi pedoman, maka ini transformasi ini akan gagal juga. Maka transformasi itu berubah, ada indikator perubahan. Ketika kita katakan berubah, tidak ada indikator perubahan, maka perubahan itu akan semu dan liar. Wah. Nah, ini perubahan akan semu dan liar mungkin. Karena kita tidak ada indikator apa atau parameter apa yang harus kita ukur bahwa ini sudah mulai mengarah kepada perubahan yang positif. Kalau hanya fokus kepada jumlahnya saja, tidak ada poin-poin yang harus dicapai, maka pencapaian itu pun bisa seperti gelombang. Bisa karena situasi ekonomi baik, bergereja lancar. Situasi ekonomi berubah, bergereja surut. Atau kata orang, ini kelompok elim. Ekonomi lemah, iman merosot. Aduh. Kira-kira seperti itu. Bisa Ini saja saya seperti lihat itu. abang kan sudah melakukan kegiatan ini dari Januari, hampir 10 bulan. Sangat getol saya lihat ini. Kita bangga ini melihat abang. Kalau dibilang titiknya lah dulu, ada istilah manajemen itu, bottleneck-nya itu. Ini di tingkat partisipasi kita yang lemah ini, di pelayan kah atau di jemaat? Atau gimana abang melihatnya? Saya melihat ini semua seperti satu badan. Masing-masing ada andil. Ada andil. Dari jemaatnya ada andil, dari pelayannya ada andil, dari fasilitasnya ada andil. Fasilitator itu pimpinan. Pelakunya adalah pelayan di gereja. Ini yang menerima pelayan itu adalah jemaat. Ketika pimpinan mengarahkan poin-poin ini, pelayannya kurang greget untuk mengerjakan misi dan visi transformasi, maka yang di bawah ini akan melakukannya dengan seperti sebuah tanggung jawab yang tidak ada pedoman. Karena kita melihat sebuah mobil yang bagus tanpa dikendarai dan dirawat dan dikerjakan yang bagus, maka berjalan juga belum pasti bagus. Nah, seperti itu. Oke. Saya kembali ke Amang Pendeta Banner. Baik. Sebagai yang sudah senior sekali ini sebagai pelayan. Setelah 9 bulan ini, tadi Amang Robin bilang di tingkat bottleneck-nya itu di pelayan juga ada, di jemaat ada. Secara organisasi ini gimana kita melihat ini Amang? Ini kan kita dalam rangka supaya bertumbuh HKBP ini setidaknya secara distrik ini. Apalah kira-kira evaluasinya menurut Amang? Ya, terima kasih Bung Ronald. Saya juga memang mengamati istilah bottleneck-nya ini semacam kemacetan arus pelayanan begitu ya. Memang saya sepakat itu dalam semua tingkatan itu bisa terjadi. Iya. Misalnya seorang pendeta di resort itu macetnya kalau dia tidak sungguh-sungguh mengikuti dan melakukan janjinya sebagaimana di hadapan Tuhan, ya macetnya itu di tangan dia. Maka agar itu tidak macet, memang pimpinannya di tingkat distrik harus selalu menyapa, mengingatkan, ya bertanya bagaimana keadaan di tempat dia, sehingga kemesraan
kekompakan antara pelayan di tingkat distrik dan resort memang harus terus terjaga dengan baik. Dan demikian dengan pimpinan kita pun dari pihak Raja, memang di tengah-tengah kesibukan mereka sebagai pimpinan, kita berharap juga tidak lalai memberikan seruan-seruan ini, mengingatkan setiap komponen pelayan agar jangan sampai tugas-tugasnya terkendala di lapangan. Nah, karena saya sebagai seorang pendeta, Bung Ronald, ini barangkali menjadi sebuah perguruan teologis bagi kami ketika tahun 2022 sentralisasi keuangan ini kita putuskan. Ada sebuah kesadaran baru, terutama dari saya dulu sebagai Ketua Komisi Teologi sekarang, bahwa keputusan sentralisasi keuangan 2022 waktu itu belum langsung kita barengi dengan keputusan Alkitabiah, dasar teologis dari sentralisasi keuangan ini. Saya memang melihat sentralisasi keuangan yang diputuskan di Sidode 2022 itu berlaku 1 Januari 23 kan? Dan berlaku 1 Januari 2023 masih dilatar belakangi persepsi manajemen administrasi keuangan. Jadi belum diberangkatkan dengan sebuah kesadaran bahwa pendeta itu dengan segala waktunya, dengan segala tenaganya, merupakan bagian dari persembahannya kepada Tuhan. Sehingga kalau kita kembali misalnya kepada Alkitab Roma pasal 12, ada di situ sebetulnya tubuh kita ini adalah persembahan yang sejati, somata. Maka pendeta harus juga turut mempersembahkan tubuhnya, waktunya, tenaganya, dan seluruh jiwanya untuk menopang sentralisasi ini. Kalau kesadaran itu kembali kepada setiap pelayan, saya yakin bottleneck ini bisa kita atasi, Pak. Ini tidak akan macet. Tapi persepsi dari seluruh pelayan bahwa dirinya sendirilah sebetulnya persembahan sejati itu. Sehingga waktunya tidak banyak yang terbuang, tenaganya tidak banyak yang terbuang, tapi sepenuhnya dia akan melayani. Saya yakin meskipun sekarang decline sentralisasi keuangan kita, kalau memahami diri kita sebagai tubuh Kristus, sebagai persembahan yang sejati, betul-betul dimaknai, dihayati oleh semua pelayan, ini sentralisasi keuangan saya optimis bisa bangkit lagi ya pada waktu-waktu yang akan datang. Oke, Mang. Soal bottleneck tadi kita ikuti. Kita anggaplah dulu leadership. Ini kan kita distrik ya Pak Romen 78 resort ya? 75 resort. 75 resort. Kalau ada istilah anak muda sekarang menyala gitu. Leadershipnya nggak sama, saya lihat menyalanya itu Mang. Apinya itu nggak sama dia, apanya itu? Gimana itu? Padahal kan sama-sama pendeta HKBP, sama-sama ditahbiskan. STT 5-6 tahun disiantar, ada yang master. Kok nggak sama-sama menyala dia, Mang? Gimana nih leadership kita ini? Nah, mungkin bisa berbeda-beda Bang pandangan kita ya. Iya. Termasuk nanti mungkin Pak Romain sudah bisa lihat sendiri secara transparan, setidaknya di tingkat distrik. Tapi kalau soal menyala ini disebut berbeda-beda di tingkat pelayan, saya bisa memakluminya Pak Ronald. Iya, gimana ini Bang? Minimal soal kesejahteraan pendeta mereka dimulai dari situ dulu. Secara jujur memang minimal dalam perjumpaan dengan beberapa pendeta di beberapa distrik ada sebuah keberanian mengungkapkan dari para pelayan bahwa disparitas perbelanjaan pendeta dengan para pimpinan kita di tingkat distrik dan apalagi pusat memang sedikit jauh lebih tinggi Pak. Disparitasnya menurut sebagian teman-teman memang itu cukup jauh. Nah, paling sedikit ini memang bisa memengaruhi semangat para pelayan.
Misalnya di jemaat yang menghadapi banyak masalah, pergumulan, tantangan dari jemaat, rasanya tidak sepadan dengan apa yang dia peroleh. Kalau dibandingkan dengan teman-teman kita di pimpinan di tingkat distrik misalnya, atau di kepala-kepala biro, menurut teman-teman yang kita dengar ini belum begitu sebanding dibandingkan dengan masalah yang mereka hadapi di lapangan. Nah, barangkali itu belum lagi soal tempat di mana dia berada, belum lagi soal akademi yang dia miliki, itu membuat sebagian memang kurang menyala juga pelayanannya. Walaupun kalau center di kampung kami itu sebetulnya tidak harus pakai logam di pantat senternya itu, Ya. baru menyala toh. Tapi kadang-kadang memang sering kita menyala sesudah uang logam itu ditempelkan ke Center itu ya. senternya. Tapi kalau pelayan yang betul-betul sungguh-sungguh membaharui kulturnya, janjinya, dan tekadnya, saya yakin kalau dia mempersembahkan kembali kepada soal persembahan dari dirinya, tubuhnya sebagai somata, sebagai tubuh Kristus, Tuhan sendirilah yang akan membuat dia menyala dalam pelayanan. Ya. Jadi saya selalu kembali kepada penghayatan awal bahwa tubuh kita ini, diri kita ini sebagai persembahan sejati. Berarti harus memang betul-betul kembali diingatnya soal tohonannya itu Bang ya. Kembali haruslah janjinya di hadapan Tuhan. Kalau demikian Pak Romain, kalau pendetanya sudah mengingat menyala apinya itu, kemudian dari segi pilihan-pilihan program supaya jangan tumpang tindih ini. Dan saya lihat misalnya distrik sudah buat kegiatannya di bidang kategorial, resort juga supaya jangan tidak ini. Gimana Pak Romain lihat ini? Apalagi kan ekonomi kita kan sulit ini Pak sekarang kan? Ya. Saya tahu Pak Romain susah ini membuat fasilitasi kegiatan ini. Apa pilihan-pilihan program kita ini supaya memang api menyalanya itu betul-betul ada di jemaat, ada di pelayan kita? Iya, yang saya lihat bahwa dalam menggairahkan pelayanan Iya, atau menyulut api pelayanan, iya, menyulut api itu tetap juga seperti keterikatan yang disulut dengan penyulutnya. obornya itu Iya. apa? Simbol kekristenan kita kan obor itu ya, Iya. namanya. Supaya menyalakan, dia yang menyalakan dan yang dinyalakan harus jalan. Jika kayunya basah, jangan harapkan apinya menyala dengan Betul, baik. betul. Maka ini jemaat itu yang menerima pelayanan itu harus merasa terpuaskan. Ketika itu merasa terpuaskan atau kebutuhan rohaninya terjawab, saya pikir tidak akan susah. Tapi memang semangat transformasi ada yang terganjal. Ada yang terganjal ya saya lihat. Karena pelayan dulu dengan sekarang berbeda. Ada perubahannya, bukan berbeda. Ada perubahan yang mengarah kepada sisi penurunan semangat kerja. Nah, penurunan semangat kerja. Tadi Kenapa itu? Pak Pendeta, Abang Pendeta Pander Siburian sudah menyatakan ada kadang seperti tanda kutip perbedaan yang sangat signifikan ketika orang bekerja dengan biasa-biasa saja dengan orang yang bekerja luar biasa, dia mendapat pendapat yang sama. Ya, Nah, yang seperti ini, efek sentralisasi kan? ini efek sentralisasi juga. Dan BPSK sepertinya gagal dalam menentukan parameter apa yang harus dibuat untuk menciptakan kegairahan bagi pelayan. Kan ini orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh dengan yang bekerja tidak sungguh-sungguh, yang saya amati sekarang ini pendapatannya sama. Bekerja di jemaat yang banyak jemaatnya, pertanyaan mungkin dari Rabu, Kamis, Jumat, bahkan dipakai lagi Sabtu. Ini sama dengan yang satu kali di kampung sana, seperti itu. Jadi ini kan mengakibatkan bagi sebagian orang yang panggilannya terganggu dengan keadaan ekonominya, ini mempengaruhi pola pikirnya. Nah, di situ dia penurunan semangat itu. Maka memang
tidak boleh dilepaskan. Ketika membuat sebuah kebijakan, tanya dulu apa akibat dari kebijakan ini, bagaimana kebijakan ini mempengaruhi hal-hal yang lain. Karena kan penerima manfaat dari pelayanan ini jemaat. Jemaat yang dilayani itu akan bersyukur dan berterima kasih ketika dia merasa ada yang dia terima, dia akan memberi. Kan yang parah sekarang dia tidak merasa tidak menerima apa-apa, malah yang diminta target gitu. Oke, soal target. Setelah Hamang jadi ketua ini, kasih dulu info dulu. Iya. Gimana nih capaian kita ini? Iya. Pertama ini, 10 bulan ini. Iya, izin Pak Pendeta. Coba kasih dibuka dulu. Ini kan mengedukasi kita ini supaya jemaat kita tahu. Dan kalau kita memang mau baik, kita harus berani membuka di mana sisi lemah kita supaya kita tahu mengobati. Saya bukan sedang memburukkan atau mencari titik lemah kita, tapi saya sedang mau buka kita juga itu ya. Saya sedang mau buka bahwa keberadaan kita seperti ini. Beranjak dari tahun 2024 hasil survei dari beberapa pelayan pendeta KBP menilai tingkat kehadiran jemaat atau tingkat partisipasi. Tingkat partisipasi jemaat itu di bawah 30%. Gimana sekarang? Dan memang kita survei kemarin di awal-awal pelayanan tingkat kehadiran ini kita ambil beberapa contoh. Ada yang 31%. Saya nggak sebutkan nama gerejanya karena nanti bisa menyinggung kan gitu. Itu urusan NPSD itu nanti membahasnya. Ada yang 44 gitu. Target kita kan meningkat ini sekitar 6%. Dengan metode yang kita harapkan ada pembinaan pelayan, yang pembinaan pelayan full time, pembinaan pelayan yang part time seperti Situa, dan sekolah minggu. Kan ini semua poros yang mengakibatkan naiknya target itu, tercapainya target itu. Tapi setelah kami lihat di periode Juni lalu bahwa tidak ada peningkatan. Artinya saya sendiri melihat bahwa kegiatan tahun transformasi yang kami lakukan ini sepertinya belum tepat sasaran. Atau tepat sasarannya tapi ada yang tidak kena sasaran. Seperti itu. Artinya gini, kita mencapai target bahwa yang kurang perhatian ini setelah diperhatikan. Tapi yang sudah diperhatikan dulu mungkin terabaikan. Atau capaian kita yang tertinggi berapa persen itu, Bang? Kalau target kita kan kemarin ada peningkatan sekitar 6% di distrik 10 ini. Angka 36 lah ya. Dari 30, contoh kemarin ada 31, target kita naik ke 37. Dari 42 naik ke 48. Tapi pada kenyataannya kita lihat tidak naik. Baik juga jumlah yang bergereja maupun jumlah yang finansialnya, uangnya atau kolektif. Ini tidak naik. Malah sedikit berubah. Malah dia grafiknya menurun. Jadi ini pasti ada yang tidak. Kalau kita lebih spesifik, Amang, gimana Amang lihat kategori itu pelayanan di situ menjadi bagian daripada peningkatan partisipasi? Kalau kita berangkat dari situ, karena kategori kita ini kan dari mulai sekolah minggu, naposo bulung, ama, ina, lansia, di sininya ruas itu kan? Iya. Saling mempengaruhi juga. Kategori sekolah minggu pasti dipengaruhi oleh orang tuanya. Orang tuanya tidak semangat, ini anaknya ini ya langsung turun. Jadi ini yang satu kesatuan juga. Apakah ini memang, saya lihat tadi, saya mau katakan gini, ada sesuatu yang harus dirubah dalam hal melihat sisi ketidakmajuan ini. Kalau saya pikir ini pendeta menyadarkan dirinya dulu bahwa ini sudah seperti ini. Maka kalau data ini tidak dibuka, mungkin juga merasa tidak ada masalah. Maka ini kita bekerja pakai data supaya nanti rupanya seperti ini. Kan sesuatu yang enak hari ini, kita katakan tanda kutip enak bagi para pelayan, bisa jadi ancaman yang berbahaya tidak enak nanti. Karena tidak bisa meneruskan posisi yang seperti ini. Maka berubah semua. Transformasi yang kita lihat ini bertransformasi dari aturannya, bertransformasi dari programnya, bertransformasi juga dari fasilitasnya. Semuanya harus dirombak semua. Oke.
Saya ke Amang Pendeta kita dulu nih, yang luar biasa ini menurut catatan yang saya dapat pengalamannya di Huria-Huria ini. Kalau kita secara struktur lah dulu Amang, biasanya kita ini energinya habis ini ketika per 4 tahunan ini mau sinode, nanti mau rapat pendeta, hal-hal yang sangat monumental ini kita habis energi. Tapi hal-hal yang sangat substansi seperti apa melayani, seperti apa diakonia kita, apalagi kalau kita lihat dengan keberadaan ekonomi di Medan ini kan, bagaimana pelayanan di pinggir rel, di pinggir sungai, belum lagi ada banjir. Kalau Amang lihat ini, Amang kan sudah termasuk pimpinan yang punya pemikiran baik ini. Bagaimana ke depan kita supaya menghilangkan energi di setiap pemilihan, di setiap rapat pendeta, habis energi ke sana? Ya, ini sebuah diskusi yang sangat serius sebetulnya ini. Iya, iya, Mang. Dan memang semua komponen gereja kita harus secara jujur mendiskusikan ini. Nah, kalau saya ditanya soal periodisasi yang 4 tahunan ini, memang kita harus mengevaluasinya tahap demi tahap lah. Misalnya dengan sinode kita yang 4 tahun itu memang perlu kita evaluasi baik soal metode-metode pemilihannya, Sistem pemilihan ya? sistem pemilihannya, termasuk menghindari momen-momen yang membuka peluang untuk kampanye sehingga jemaat ditinggalkan, memboroskan banyak hal dan juga merusak sebetulnya jiwa dari gereja yang dia alami. Saya sendiri berharap harus ada amandemen aturan gereja kita juga khusus soal pemilihan ini. Ya. Nah, baik soal sistemnya, baik orang yang memilih, baik kriteria-kriteria orang yang akan dipilih. Nah, sebut sebagai satu contoh Mas, seperti ini. Kalau sinode itu dilaksanakan dalam tempo 4 tahun, tetapi tidak dibatasi misalnya orang yang memilih, ini bisa membuka peluang bagi pendeta-pendeta yang sangat muda untuk memasuki ranah-ranah tanda kutip politik gereja. Sehingga meskipun dia tidak mengenal betul sosok pimpinan yang dia akan pilih, tapi dia serasa memiliki power bahwa dia sangat diperhitungkan soal itu. Nah, berikut soal kriteria orang yang dipilih. Misalnya calon presiden itu ditentukan syaratnya 15 tahun pelayanan. Mungkin secara waktu sudah bisa, tapi bahasa Batak, hatauan dia, kepatutan dia, pengalaman dia, kedewasaan dia, barangkali butuh waktu yang lebih. Maka saya pernah mengusulkan, biarlah itu umur ditingkatkan menjadi 20 tahun, supaya pengalaman dia berhadapan dengan dinamika warga jemaat lebih matang. Jadi tidak hanya sekedar diukur dari umur. Tapi di era sekarang ini memang era-era kepemimpinan muda ini, gimana nanti orang-orang muda itu yang smart, excellent? Iya, kalau memang dia Gercep betul dia muda tapi dia excellent di bidang itu, saya kira tidak akan tertutup kemungkinan. Tetapi ada dugaan bahwa misalnya sekarang pendeta HKBP berjumlah Hampir 2.800-an kan? 300 orang, hanya pendeta itu Pak. Oh, yang pendeta. Hanya pendeta. Itu 60% itu kan kalangan muda. Ya. Jadi kalau mereka hanya berkumpul hanya dengan mengandalkan demokrasi, mereka semua yang memiliki. Tapi bagaimana nanti kalau berhadapan dengan dinamika warga jemaat, kira-kira sudah mumpuni atau belum? Kira-kira begitu.
Nah, kemudian waktu antara sinode distrik itu dengan sinode gudang, menurut hemat saya memang jangan terlalu jauh Pak, itu harus diperpendek agar tidak terlalu banyak peluang waktu berjalan-jalan, berkampanye, meninggalkan jemaatnya hanya untuk mempersiapkan sinode ini. Sebetulnya saya rindu ada lagi satu kerinduan saya lagi untuk mempersiapkan sinode ini. Untuk memilih orang yang memiliki kapabilitas di bidang itu harus ada juga semacam satu panitia seleksi kecil. Lalu panitia ini yang menseleksi kemampuan dan kepatutan, kelayakan beberapa pemimpin untuk dipilih, dan ini nanti yang akan dibawa ke sinode gudang. Saya pernah dengar dari pendeta Daniel Harahap itu. Tapi nampaknya agak dingin sekarang soal isu ada pansel itu. Iya, tapi saya kira kita harus ungkapkan lagi bahwa memang itu mengurangi penghambur-hamburan uang, mengurangi tingkat dinamika yang sampai bergesekan ya kan? sangat bergesekan. Ya mudah-mudahan itu tidak ada. Jadi kita berharap memang Komisi Amandemen Aturan ini turut memperkumpulkan itu agar space atau ruang-ruang yang dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna boleh kita tutupi seperti itu Pak. Iya, oke. Menarik ini ceritanya nih. Tapi waktu kita terbatas ini, Amang. Iya. Saya terakhir ke Pak Romain dulu ini dan straight kita ke tahun transformasi. Iya. Karena kalau secara yang namanya organisatoris di tangan Pak Romain ini keberhasilan tahun transformasi ini. Iya. Kalau saya mau tanya ini sebenarnya dengan tema transformasi ini, seperti apa sebenarnya konsep untuk bisa menjalankan strike-nya dengan tema itu supaya berubahlah oleh pembaruan Budim itu? Di mana ini sebenarnya tampuknya ini, atau di mana ini pentungannya ini? Kalau istilah lebih kerasnya ini supaya senapas dengan tema itu. Ya, tadi Bung Ronald sudah menyampaikan bahwa pimpinan sudah membuat sebuah program yang sangat baik. Iya. Artinya di pimpinan sendiri itulah menjadi pemegang kendali utama. Kalau kita ini kan mengerjakan sebuah program, jadi kita ini seperti aplikator. Jadi bukan di tangan kita perubahannya, aplikator yang digerakkan oleh pimpinan. Kami digerakkan oleh pendeta di distrik, atau preses. Maka aplikator yang pekerjaan yang kami kerjakan itu seharusnya mempunyai indikator juga. Ini kan akan terbatas karena tidak dinilai lagi nanti nih berakhir, ya sepertinya berlalu. Yang saya maksud gini Pak, Iya. ini kan organisasi yang sudah 164 tahun, Iya. sehat, waras, SDM-nya ada, konsepnya sudah ada. Tapi saya lihat kalau ada yang tidak datang, ada yang tidak mau tahu, ada yang suam-suam kuku, atau ada yang tak menyala. Saya lihat lagi gimana itu apanya itu, kendalinya itu, handle-nya itu. Sebenarnya Bapak kan ketua panitia. Iya. Nah, mitranya itu langsung preses itu. Nah, itu yang saya mau tanyakan, gimana itu handle-nya itu? Iya. Artinya gini, Bung Ronald, ketika kita buat sebuah aturan, mengatasi aturan yang di atasnya, pasti kita nanti seperti sebuah gerakan penggerak yang tidak akan bisa diikuti. Maka memang apa yang kami kerjakan itu harusnya datang dari atas juga. Tidak bisa kita membuat sebuah pembatasan, atau kalau dibilang ketika melakukan kesalahan ada hukuman atas kesalahannya. Nah, di sini yang kurang. Harusnya ada dikasih di kita. Ketika pimpinan menyerahkan itu di kita, coba, atau pimpinan sudah menyerahkan poin-poin ini harus dipenuhi. Maka ketika ini tidak terpenuhi, nanti skala pelayanan dia akan dikurangi, seperti itu. Berefek kepada gaji. Ini kan tidak ada ini. Maka saya katakan ketika tidak ada juga punishment dan reward, ini kan hilang.
Ya, itu dia yang saya punishment maksud. dan reward ini yang Kan gitu tidak- Bang ya. Nah, Reward dan punishment ini adalah sebuah kewajaran ini di seharusnya setiap di organisasi. dalam pelayanan manapun atau baik kepolisian selalu ada, maka ada jenjang karir. Nah, itu juga berhubungan nanti setiap calon Eporus, setiap calon preses ada poin-poin yang telah dilewati sehingga ada buku nanti bagi pansel. Ini terpenuhi. Ini kan terlalu sederhana, melayani 20 tahun bisa jadi calon Eporus. Ini kan ini kan terlalu sederhana. Harusnya mungkin pernah mengikuti pelatihan pembinaan kenegaraan seperti itu. Ada pembinaan di tingkat, ada prestasi yang harus di checklist. Mungkin dalam sejarah perjalanannya tidak pernah mendapat surat hitam dari jemaat seperti itu. Nanti kan itu akan dikumpulkan. Jadi ini yang menang adalah yang sanggup mempengaruhi pikiran orang, bukan yang mempunyai pelayanan yang baik. Nah, seperti itu. Oke, terakhir ke Amang Bandar ini. Saya lihat tidak begitu diberdayakan ini Amang. Nggak tahu aku pengalaman Amang. MPes kita tidak berdaya, MPSD kita tidak berdaya, dewan-dewan kita tidak berdaya. Gimana menurut Amang itu? Supaya lebih menyala ini pelayanan ini. Ya, diberdayakan dan memberdayakan sebetulnya ini sama harganya. Mungkin memang ada preses tidak begitu bergairah memberdayakan MPSD-nya, atau mungkin memberdayakan MPS di Piaraja. Tapi kalau mereka kita pilih di seluruh distrik MPS-nya, saya kira mereka yang sudah harus kita pilih itu memiliki kapabilitas di bidangnya. Sekiranya pun dia tidak dibuka peluang yang lebar untuk menyuarakan diri sebagai MPS, saya rasa memang dia harus memberdayakan dirinya sendiri, Pak. Sama dengan MPS kita juga di Piaraja. Ya. Jadi ini kembali kepada motif dan pemilihan kita saat sinode distrik tingkat distrik dan saat MPS di tingkat Piaraja. Menurut hemat saya, kita tidak boleh tergantung kepada Eporus memberdayakan MPSK atau tidak, tapi MPS yang kita sudah pilih itu memang dia harus memiliki power, harus dia berani, karena dia memiliki tanggung jawab itu kepada Tuhan dan dilantik juga di gereja. Sama dengan MPS juga, MPSD, menurut hemat saya, sekiranya memang kita berharap preses itu harus memberdayakan. Tapi kalau memang dia sudah menerima tugas itu dengan baik, nggak perlu dia memiliki rasa takut. Dia harus kita dorong, Pak, untuk lebih berani menyuarakan apa yang patut dia suarakan sebagai tugasnya sebagai MPSD atau sebagai MPS. Nah, saya sendiri pengalaman dalam 2 periode preses, saya beruntung punya MPSD. Karena tugas-tugas saya sebagai preses itu bisa berjalan kalau saya bersama-sama dengan MPSD melakukan itu. Dan saya lebih ringan karena mereka kita pakai. Jadi saya beruntung kalau punya MPSD yang gesit, yang mungkin sangat kritis. Sebab MPSD yang kritis itu biasanya kalau kita kasih tanggung jawab, semua dikerjakan. Mungkin dia yang lebih memikirkan lebih banyak dibandingkan dengan kita yang memberi tugas itu. Jadi harap saya sebetulnya MPS itu tunjukkan bahwa kita MPS yang kuat, MPSD di tingkat distrik bisa memiliki suara yang kuat juga. Ya, preses itu sebagai mitra kerja di tingkat distrik, ya kita dorong begitu, Pak, agar betul-betul peran di tingkat distrik oleh MPSD bersama preses dan MPS bersama dengan pimpinan lebih maju ke depan. Ada suara-suara dari jemaat 1-2, kadang-kadang MPS ini kurang kurang powernya. Sebetulnya menurut hemat saya kalau kita pakai hebat itu, Pak. Ya. Perannya, tanggung jawabnya, dan suara nabiahnya, istilah sekarang mau apa pendeta ini suara pastoral profetiknya. Kalau dipakai hebat itu, Pak. Kita karena kalau di negara ini kan MPR-nya itu kan. Ya harus sebetulnya itu. Oke, Amang Pendeta Baner dan Pak Ketua Pak Romain Manalu, terima kasih. Kita sudah berdiskusi. Kami berpikir diskusi seperti ini dengan tema tahun ini khusus HKBP
Kita berpikir bahwa dengan ulang tahun HKBP yang ke-164, Iya. HKBP sudah cukup tua, organisasi ini sangat diharapkan oleh HKBP, bahkan diharapkan oleh negara ini supaya HKBP bisa punya peran yang luar biasa. Kita dalam diskusi ini sifatnya memberikan informasi, mengedukasi, sehingga pelayan kita, para pendeta, jemaat kita, bahkan umat yang lain misalnya, kita harapkan gereja-gereja bisa saling memberikan dukungan bagaimana peran kita di negara dan bangsa ini. Demikian diskusi kita, dan kembali kami ucapkan terima kasih Amang Pendeta, Ya, sukses terima kasih, melayani. Bung Ronald. Ya. Terima kasih Pak Romain, sukses kasih, Bung menuntaskan RN. tahun transformasi. Ya. Dan kita ucapkan selamat ulang tahun HKBP ke-164. Ya, happy birthday HKBP. Salam sukses untuk HKBP.